Halo semuanya, berbahagia sekali kita bisa berjumpa. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan membawakan satu topik terkait dengan moderasi beragama. Khususnya adalah moderasi beragama dalam perspektif Buddhism atau moderasi beragama dalam ajaran Buddha. Ketika kita berbicara tentang ajaran Buddha, tentu tidak terlepas dari ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Di dalam ajaran Sang Buddha Gautama yang tertulis dalam kitab suci Tripitaka, diajarkan teladan bijak untuk menghargai perbedaan, untuk menerima perbedaan, dan untuk menghormati perbedaan. Saya bahagia sekali ketika menemukan satu kalimat, yaitu Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Kalimat ini biasa umat Buddha ucapkan setelah selesai melakukan sembahyang ataupun puja bakti, ataupun dimanapun umat Buddha berada. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata ini berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Adalah satu spirit dalam agama Buddha agar semoga semua makhluk berbahagia tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan apapun, tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, dan budaya. Ini adalah salah satu kalimat yang menjadi spirit perjuangan dan juga spirit moderasi dalam agama Buddha. Pada saat Sang Buddha Gautama masih hidup, ada satu kisah teladan bijak, yaitu ada satu pemuda bernama Upali. Upali ini datang ke tempat Buddha di mana Buddha sedang menyampaikan khotbah Dharma, menyampaikan ceramah Dharma kepada masyarakat. Setelah mendengar ceramah dari Sang Buddha Gautama ini, setelah mendengar khotbah dari Sang Buddha Gautama ini, kemudian pemuda Upali ini tertarik untuk menjadi murid Buddha Gautama pada saat itu. Kemudian pemuda Upali ini akhirnya memohon kepada Sang Buddha Gautama agar diterima sebagai muridnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Sang Buddha Gautama tidak serta-merta menyetujui atau menerima pemuda Upali ini menjadi seorang muridnya. Ada syarat ternyata yang harus dipenuhi untuk Upali diterima sebagai murid Buddha Gautama pada saat itu. Apakah syarat itu? Syarat itu ternyata di luar dugaan saya. Syarat itu adalah Sang Buddha Gautama meminta kepada Upali untuk tetap menghargai, untuk tetap menyokong, mensupport, mendukung guru agama atau guru keyakinannya yang lama. Karena melalui mata batin, kekuatan batin Sang Buddha Gautama melihat bahwa Upali ini adalah orang yang sebelumnya sebagai pendukung utama, sebagai murid utama dari keyakinan lain, gitu. Dan ternyata Sang Buddha meminta
kalau kamu ingin menjadi murid saya, kalau kamu ingin saya terima menjadi murid, kamu harus berjanji, berkomitmen, dan terus melakukan perbuatan baik kepada gurumu yang lama. Tetap hargai, tetap support seperti halnya pada saat kamu menjadi muridnya. Ini bagi saya ada satu teladan bijak luar biasa, di mana kadang ketika perpindahan agama menjadi isu yang sangat mudah untuk digunakan sebagai menyerang pihak lain, namun dalam hal ini saya tidak menemukannya. Kemudian apa yang kemudian Upali tanggapi dari permintaan ataupun syarat dari Sang Buddha Gautama ini? Ternyata Upali pun setuju dan berkomitmen atas apa yang diminta oleh Sang Buddha Gautama. Ini menjadi satu teladan bijak yang bisa kita implementasikan di negara kita, tentunya di Indonesia, bahwa apapun agama kita, ketika kita pindah agama suatu saat atau suatu waktu, memang harus kita saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi konflik. Jadi sama-sama menghargai, sama-sama menjaga nama baiknya, siapapun itu. Dan kemudian ketika kita mengetahui ada satu raja di India, yaitu Raja Asoka pada saat itu, Raja Asoka ini adalah salah satu raja yang kemudian mendalami agama Buddha dan menggunakan agama Buddha untuk memimpin kerajaannya. Ada satu maklumat di dalam prasastinya ditulis bahwa jangan memuji diri ataupun jangan memuji agama atau keyakinan kita sendiri dengan juga mencela keyakinan orang lain. Karena kalau kita memuji agama kita sendiri dan mencela agama lain, sesungguhnya kita sedang mencoreng agama atau keyakinan kita sendiri. Dalam prasasti itu kemudian sangat fenomenal hingga sekarang, dan itu menjadi spirit yang luar biasa, bahwasanya perdamaian itu bisa kita ciptakan dengan cara kita menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan merawat perbedaan. Saya berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia tanpa adanya permusuhan. Karena saya rasa bahwa tujuan hidup kita memang hanya satu, yaitu berbahagia. Berbahagia dengan cara juga yang baik, cara yang benar. Ada salah satu sutta di dalam kitab suci Tripitaka, ada yang namanya Mata Sutta. Mata Sutta ini berisi tentang satu prinsip bahwa manusia satu dengan yang lain itu sesungguhnya memiliki ikatan keluarga, ikatan karma yang sangat kuat. Ketika saya berbicara karma, arti karma sesungguhnya itu bukan sesuatu hal yang buruk, bukan. Karma itu murni artinya adalah perbuatan. Jadi ada istilah karma baik dan karma buruk. Artinya adalah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan dalam konteks ini, di dalam Mata Sutta ini dijelaskan bahwa ketika saya dan orang lain bertemu, dan saya dengan orang lain lagi bertemu, sesungguhnya karena ada satu hubungan masa lalu. Kapan itu? Entah di kehidupan yang lalu. Karena dalam agama Buddha mengenal dan meyakini adanya hukum satu hal, yaitu kehidupan masa lalu ya. Jadi hari ini saya terlahir sebagai manusia, dahulunya saya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang juga bersinggungan dengan orang lain tentunya sebelum lahir di kehidupan saat ini gitu. Jadi dari prinsip itulah bahwa
manusia satu dengan manusia yang lain ini adalah sebuah hubungan keluarga yang tidak bisa dipisahkan bahkan. Nah, ini menjadi satu spirit bahwa kita tidak akan tega dan tidak akan rela keluarga kita disakiti. Termasuk kita tidak akan juga menyakiti keluarga kita. Jadi ini menjadi sumber spirit moderasi beragama, kita menghargai. Karena bisa saja keluarga yang hari ini kita tinggali bersama kita dengan kita setiap hari, dan juga keluarga yang lain di sana itu juga termasuk keluarga kita. Hanya memang kebetulan kita memilih jalan yang berbeda, memilih agama yang berbeda, memilih keyakinan yang berbeda. Tetapi dari prinsip itu kita bisa memahami bahwa kita semua ini adalah keluarga yang meskipun kadang kita tidak sadari. Dan ini dalam ajaran Buddha menjadi salah satu spirit untuk kita saling harmonis, saling menjaga, saling merawat kerukunan, saling merawat keberagaman. Saya rasa itu yang menjadi spirit moderasi beragama dalam agama Buddha. Semoga kita semuanya senantiasa berbahagia, senantiasa sehat, dan juga tentunya kita bisa saling rukun, saling harmonis, saling menerima dan saling menghargai satu sama lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.